manusia 90% di akhir zaman. Mereka adalah tidak punya dunia dan dia tidak punya akhirat. Karena dia berbuat dosa dan tidak mampu melihat Allah dalam dosanya. Malah dia adalah putus asa dari rahmat Allah. Inilah seburuk-buruknya manusia. Inilah yang kata Abah, kenapa air tidak akan berhenti. Saat ini Abah dari 6 bulan lalu mengatakan hati-hati air. Dari Sumatera, dari mana? Bali, Lampung, Lombok. Abah udah ngomong melulu kan dari dulu. Tapi nanti hati-hati. Bukan hanya air. Nah air itu ada pasangannya. Api. Apa itu? Gunung berapi. Hati-hati. Karena kalau sudah ada istrinya, datang suaminya. Tadi kemudian datanglah angin. Ya, angin adalah istrinya. Siapa suaminya? Selalu begitu, sahabat, konsepnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Dan Abah berkeliling Nusantara ini ingin coba merapikan, walaupun tadi hanya wasilah. Ingat sekali lagi. Karena kamulah yang harus berubah. Karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu nggak mau rubah, Allah aja tidak mau rubah. Tapi rubahnya bukan oleh perbuatan kamu. Serahkan pada jiwamu. Rubah jiwamu. Kembalikan pada ruh. Karena Allah sudah tiupkan ruh padamu. Dengan itulah kau berjalan pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pagi hari ini Abah ada di Palembang, ya insyaallah adalah hari kedua dan insyaallah nanti malam adalah malam yang kedua sahabat. Dari malam kegiatan alhamdulillah, terima kasih buat sahabat-sahabat Palembang yang telah mengadakan acara, kemudian segala kegiatan semoga menjadikan bukti bahwa sesungguhnya adalah kita termasuk hamba-hamba yang belajar mencintai Allah ya. Marilah kita belajar secara bertahap-tahap ya. Maka Abah kalau setiap menyampaikan segala risalah apapun akan disesuaikan dengan keadaan. Jadi kalau seandainya adalah ada pengajian yang ada jamaahnya, Abah sesuaikan dengan keadaan jamaah. Tapi pada saat live semacam ini, Abah tidak melihat lagi siapa yang mendengar. Maka oleh karena itu, Abah selalu mengajak kepada semua sebagai disclaimer dari Abah adalah mari bijaksana. Mari bijaksana memahami tentang kehidupan, percayalah bahwa dalam kehidupan ini kita semua jangan selalu merasa sudah tahu ya sahabat. Pada dasarnya apa yang kita tahu adalah lebih banyak lagi yang belum tahu ya. Oleh karena itu maka teruslah oleh kita tingkatkan pemahaman kita tentang ilmu. Ilmu tidak cukup dengan hanya alima. Alima itu ilmu adalah hanya sebatas tahu ya sahabat. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Maka betul-betul kita harus maklum tadi semua. Karena ilmu hanya sebatas alima, maka tentu saja kita tidak akan sampai derajat isbatul yakin. Karena segala sesuatu pengetahuan manusia, sahabat, adalah diawali dengan ilmu yakin, adalah kemudian dengan naiklah pada ainul yakin. Pada saat kita sudah ainul yakin akan masuk ke dalam hakul yakin, nanti di penghujungnya adalah isbatul yakin.
Dan sekali lagi dalam perjalanan apapun, baik ilmu, itu bukan hanya tahu. Tapi sebagai wadzaka ma'lumun, itu maklum dari semua. Ya, zahiran wa batinan, kulitnya, dalamnya, rasanya. Kalau ibaratkan kelapa, mengerti kulitnya, sampai sabutnya. Masuk ke batoknya, mengerti batoknya. Masuk lagi ke dalamnya, mengerti daging kelapanya. Sampailah kepada intisari daripada ilmu itu sendiri. Pada dasarnya segala apapun yang kita lakukan adalah kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah pintu untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita belajar ilmu apapun, ya baik ilmu dohir maupun batin, ilmu dunia maupun ilmu akhirat, pada dasarnya di penghujungnya harus menemukan Allah. Karena ilmu itu adalah pada saat, maka jangan sampai kalah dengan mereka yang menemukan Allah. Karena kita banyak orang Islam menyebut nama Allah, tapi hanya tidak tahu Allah, menyebut nama Muhammad, tidak kenal dengan Muhammad. Mereka para ilmuwan bukan hanya tahu Allah dan Muhammad, bahkan dibuktikan apa itu fermion, apa itu boson, apa itu adalah foton. Maka mereka adalah dari seluruh makhluk materi ditemukan, ternyata berasal dari energi, dan semua energi itu berasal dari cahaya, dan mereka hitung keadaan cahayanya, seberapa banyak fotonnya. Mereka itu betul-betul membuktikan dari semua materi ini hanyalah susunan sel yang terdiri daripada kayak tubuh kita 40 triliun sel. Setiap sel ada inti sel, setiap inti sel ada atom, setiap atom ada elektron, proton, neutron. Nah, ini harus dipahami juga kepada kita. Mereka menemukan adalah di dalamnya adalah boson, ya. Nah, di sana mereka menemukan quark di dalamnya. Akhirnya mereka menemukan God spot. Pada saat sebuah titik yang tidak bisa diidentifikasi lagi, unidentified, itulah God spot. Itulah Allah dalam hukum matematika disebut dilambangkan tak terhingga. Allah itu tak terbatas. Laisa kamitslihi syai'un, itu Allah itu tidak terbatas. Maka Abah selalu ingatkan, karena Allah itulah laisa kamitslihi syai'un, tak terbatas. Maka sesungguhnya Tuhan yang sebenarnya Tuhan tidak punya nama, tidak punya apa, tidak punya sifat, tidak punya zat. Tuhan itu. Karena Tuhan masih punya nama, masih punya sifat, masih punya zat, itu terbatas, ya sahabat. Maka inilah Tuhan yang disebut Allah dalam keadaan dunia ini, ya dohir maupun batin. Kata Abah, bahwa ruang dan waktu ini diciptakan oleh Dia, tapi bukan Dia, tapi Dia, ruang dan waktu itu ada pada Dia, adalah sementara Dia adalah meliputi segala ruang dan waktu dan tidak ada batasnya. Itulah unidentified. Itulah laisa kamitslihi. Jadi kalau seandainya Allah itu punya nama, tidak laisa, karena sama dengan yang lain punya nama. Kalau Tuhan itu punya sifat, berarti kalau makhluk punya sifat, berarti Tuhan itu belum laisa. Nah, disinilah kita harus mengerti kata laisa, sahabat. Nah, demikian pula pada pagi hari ini, mari kita luaskan. Sekali lagi, kita ini adalah ada blueprint Allah. Allah sudah punya rancangan dari awal. Ud'u ila sabili, kata Allah. Inilah jalanku, kata Allah. Dari semua. Jadi kita ini berjalan kepada Allah itu harus pakai metodologi Allah. Kita jalan kembali kepada Allah itu harus dengan Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Di sinilah akhirnya nanti konsep ibadah, konsep dzikir, konsep. Maka inilah sahabat. Dan itulah kenapa baginda Nabi menyampaikan utlubul ilma. Utlub carilah ilmu. Ilma itu mufrad. Ya. Bukan utlubul ulum, tapi ilma. Tadi semua. Adalah apa namanya, kata Nabi, faridatun ala kulli muslimin wal muslim, itu yang fardu, yang utama. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Tapi ilma yang ini adalah kamu harus sudah muslim. Karena kalau belum muslim, itu berarti tidak utlubul ilma ala faridatun ala kulli mu'minin wal mu'minat. Karena tidak mungkin sebelum kamu aslama tidak ada mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baru. Karena penyerahan diri dulu, dari mana kau disebut mukmin kalau kau belum serahkan tadi semua. Itulah orang harus mengerti alif lam mim. Barulah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh.
Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat. Yang mendirikan salat. Karena tanpa kamu muslimin muslimat, kamu tidak bisa mendirikan salat. Pasti roboh. Karena kamu yang salat, kita yang salat, sahabat. Maka Islam secara keseluruhan artinya adalah aslamah. Maka syaratnya adalah itu. Maka tentu saja karena ini adalah hukum Allah segalanya. Dan seumpama kata Abah juga dalang dan wayang. Maka sesungguhnya di dalam memandang Mas Hadi ya tentang dosa. Siapa yang berdosa pada saat makhluk itu berdosa? Siapa yang yang punya pahala pada saat makhluk itu melakukan ketaatan? Siapa yang berbuat dosa, siapa yang mengazab dosa, siapa yang taat dan siapa yang memberi pahala. Nah, ini kan sebetulnya manusia masih kabur di sini. Sesungguhnya sekali lagi dalam sisi Allah, kana Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Allah itu adalah ini kerajaan dalam. Tidak ada wayang satupun. Kata Abah juga, ingat ini adalah ruang dan waktu itu adalah ruang yang dibikin oleh dalang. Dan dia adalah pada saat ingin dikenali, dia tajali pada ruang dan waktu itu dengan nur Muhammad. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nur. Allah tajali dalam wujud Muhammad tadi semua. Dari situlah seolah-olah dari Allah adalah akarnya. Kemudian nur menghembuskan Ahmad. Dari Ahmad itulah menjadilah segalanya cabang-cabang ranting seluruh makhluk ini. Termasuk adalah manusianya, binatangnya, dohir, segalanya sesungguhnya adalah planetnya, antariksanya, galaksinya semua. Meteor, komet-kometnya semua. Tak ada yang bergerak satupun. La tataharraku zarratun illa biidnillah semuanya. Maka tentu sahabat kita dalam memandang dosa dan pahala. Pada saat manusia melakukan ketaatan, siapa yang berpahala? Maka itulah Syaikhullah ingatkan di dalam kalimat hikam yang 122 dan 126. Jangan kamu mengaku-ngaku. Gitu loh. Pada saat kita yang pertama adalah yang harus kita aslama. Kenapa kita ingat kata tadi? Tolabul, utlubul ilmah. Kenapa? Ilmah, mufrad, bukan utlubul ulum. Karena pada dasarnya itulah tauhid dulu yang awal. Tauhid dari semua, ya. Maka itulah kita suka menghina agama Tao tadi semua gitu. Maka Nabi pun utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisin adalah kenapa harus ke negeri Cina? Karena agama Cina itu landasi agama Tao. Ingatlah, makanya disinilah kita harus. Maka kita ini kadang-kadang suka banyak menuduh sebelum memahami segala perkara, sahabat. Jadi mari kita pandang dosa dan pahala dan secara hakikat dan syariat. Maka tadi pada hikmah yang ke-22, pada saat kamu melaksanakan ketaatan, jangan kamu menganggap ketaatan itu milikmu. Karena tadi di awalnya sesungguhnya kan di hikmah yang 126 kata Syaikhullah, kita tidak boleh mengaku yang bukan milik kita. Kita tidak boleh mengaku tanah orang menjadi tanah kita. Kita tidak boleh istri orang diakui istri kita. Kita tidak boleh mengakui bahwa kebun orang kebun kita. Kata Syaikhullah, apa yubihu, apa boleh Allah membolehkan kamu mengaku bahwa kamu yang wujud, kamu yang hidup, kamu yang gerak, kamu yang apa. Itulah, maka Abah pernah membahas dosa rububiyah itu dosanya adalah itulah yang akhirnya adalah menghancurkan seluruh amal ibadah. Buat apa kita ribut urusan hilafiyah, bab wudu, bab ini, bab itu, kalau gerbang awalnya sudah tertolak. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak bisa kembali pada Allah kecuali kamu mensucikannya. Tadi semua ya, wa nafsi wa masawaha falahamaha fujuraha wa taqwaha, dan manusia selalu berbuat fujur dan takwa. Tergantung qad aflaha man zakaha. Qad aflaha itu adalah sudahkah kau tauhidkan Allah tadi. Sampai Nabi bersabda utlubul ilma walau bisin. Agama apa? Tauhid dari semua ya. Disinilah sesungguhnya yang harus kita
pahami bahwa ayo kita kembalikan dulu pada pohonnya. Yang awalnya kosong, kemudian Allah berkata, hal ata alal insani hinu minad dari lam yakun syai'an madhkura. Telah ada satu masa yang kosong di alam ahadiyah, kemudian dia ingin kenal, dia tajalilah. Allahu nur, Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Supaya kita ngerti nanti, pada saat di penghujung itu ada makhluk melakukan taat, ada maksiat, ada begini, ada begitu, ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sukses, ada yang nggak sukses. Kita mengerti siapa yang menggerakkan dalamnya di sana, gitu loh. Jadi kata Abah juga, kalau sesuatu itu bunyi, misalnya Abah ini speaker, bukan speaker yang bunyi, gitu loh. Karena itu bukan sedang bicara tentang speaker, tetapi tentang siapa speaker, siapa yang berbicara, siapa subjek yang bicaranya. Maka ada bahasa maf'ul, tadi ada fi'il, ada maf'ul. Siapa yang jadi objek, siapa yang jadi subjek. Nah ini kebanyakan manusia terkadang suka merasa jadi subjek, Allah dijadikan objek. Kan kebalik gitu kan tadi filosofinya. Makanya kita ini adalah harus dari awal Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nggak ada kisah kita sebelum kita serahkan diri. Karena tidak ada iman, kan iman itu bukan percaya. Al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman itu adalah telanjang dan pakaiannya takwa. Jadi itulah yang disebut kata Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kamu ayo telanjang dulu, kembalikan aslama dulu, salima dulu, bahwa kamu itu adalah wayang. Jadi kalau ada wayang yang bergerak, itu pasti semuanya gerak dalang. Kalau ada wayang bicara, pasti itu yang bicara dalang. Kalau ada wayang yang taat, pasti itu ketaatan dalang. Tapi kalau ada wayang yang berbuat maksiat, itu juga adalah merupakan kemaksiatan dalang secara hukum. Maka Abah tadi malam sudah membagi sahabat, ada aulia dari jalur negatif, ya. Contoh saya Syiri Sekoti, Robiah Adawiyah, termasuk sahabat pun Umar bin Khattab dan lain sebagainya, banyak. Tapi mereka mampu menyaksikan Allah dan tidak putus asa dengan rahmat Allah. Kenapa mereka tidak putus asa dengan rahmat Allah? Karena mereka tidak punya daya. Dia menyadari bagaimana aku bisa taat dan maksiat. Sementara aku yang menggerakkan dalang, tiada kekuasaan pada diriku, tiada pilihan pada diriku. Kalau orang yang sudah tauhid, gitu loh. Kalau ngerti tauhid, dia sadari, dia taksikan saja. Ya, itulah maka ru'yatullah itu penting di sini. Melihat Allah pada ketaatanmu, melihat Allah pada kemaksiatanmu. Melihat Allah pada ketaatanmu, itu juga sama. Banyak aulia Allah yang dari jalur baik. Mereka itu adalah para aulia-aulia Allah. Mereka melihat Allah pada ketaatannya. Tapi ada mereka yang jadi aulia Allah yang sama adalah menyaksikan Allah pada kemaksiatannya. Jadi di sini masalahnya. Maka kalau dibanding-banding antara orang maksiat yang mampu menyaksikan, itu Imam Kusyairi yang berkata, kita bersyarah Kusyairiyah, maka betapa perlunya belajar ilmu tauhid ini. Sampai Nabi bersabda, utlubul ilma. Tuh. Ilma itu adalah mufrad, bukan jamak, bukan ulum. Utlub, cari. Utlubul ilma, walau bisin. Itulah ilmu tahu. Sekarang ini, kita kalah tadi semua. Dulu Tiongkok, kamu yang belum pernah ke Tiongkok, jangan dulu nyinyir sama Cina. Tadi semua, ya. Tadi semua, inilah kadang-kadang yang harus kita juga jalan-jalannya adoh, jalan-jalannya jauh, penelusurannya jauh, belajarnya banyak, nah gitu. Tapi kemudian nanti selama kamu yang ingin memahami ilmu Allah, kamu tidak akan ketemu ilmu Allah. Selama kamu belum aslama, kamu ingin menyembah Allah, selamanya kamu tidak akan bisa menyembah Allah, karena Allah laisa kamitslihi. Selama kamu belum aslama pada Allah, serahkan tadi semua, maka kau mengingat Allah sampai kapanpun, kau hanya sampai pada level menyebut-nyebut, bukan mengingat. Karena zikir itu menyebut, bukan menyebut, tapi mengingat. Maka disitulah semuanya kembalikan kepada diri, kata Abah juga. Diawali dengan mengenali diri, maka kau akan bersyahadat. Tuh, tadi semua. Setelah kau bersyahadat, menemukan si diri dohir, diri batin, ternyata bukan kamu.
Diri dohir dan diri batin yang bersaksi, diri dohir pula dan diri batin dia yang disaksikan. Barulah kamu adalah diri dohir dan diri batin yang ikut dibawa menyaksikan. Yang bersaksi aku, yang saksikan aku, yang ikut menikmati juga aku. Nah kata apa? Kehidupan ini bukan tentang kita. Dia yang sedang nyamar semuanya. Tadi semua golok buat sarung golok. Dia jadi laut, dia jadi gunung, dia jadi sawah. Ini jailun. Gitu. Ja'ala. Tadi semua. Walaupun bahasanya kholako. Ingat, secara hakikat itu bahasa syariat kholako itu. Tapi semuanya adalah ja'ala, menjadi. Dari awal pun. Allah yang menjadi. Maka tadi kata apa? Dalam bahasa tauhid ada kodim, ada had baru. Maka segala yang baru itu adalah yang kodim. Dan pada saat wujud disebut baru. Tapi sebenarnya bagi orang yang sudah menyaksikan Allah, sebaru apapun dia tetap kodim. Tuh, di sini kan tentang daya melihat. Maka ada manusia melihat dengan matanya, maka yang dilihatnya pete, jengkol, perempuan, laki-laki, rumah, mobil, itu mata ini. Maka itulah Abah sudah ajarkan, mata itu 4 lapis. Ro'a, nodoro, basyiroh, absor. Maka memandang Quran pun tanpa 4 lapis itu, maka akan salah mandang Quran. Quran itu firman Allah. Yang tahu firman Allah itu hanya Allah. Bagaimana manusia sekarang adalah ikut-ikutan kepada mufassirin, pada orang. Nah, disinilah konsep dari awal kepada Allah itu adalah kita harus mampu. Nanti di penghujung kita akan nyaman dari semua. Lihat dosa bagaimana, lihat maksiat bagaimana. Walaupun nanti ada aturan main dari semua. Hanya etika. Jadi ada manusia yang jadi wali Allah dari jalur negatif. Dan dia, kenapa dia bisa jadi wali Allah dari jalur negatif? Kayak Robiah Adawiyah, jablay dia itu. Tadi semua. Ya. Karena dia tidak putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena dia menyadari dia la haula wala quwata. Jadi kalau ada manusia yang kemudian, itulah Allah sedang menguji kamu. Si insan ini, si makhluk ini. Bagaimana kau menganggap diriku? Aku buat kisah 2. Satu manusia maksiat, jadi wali semua. Satu manusia taat, jadi wali semua. Misalnya. Dan itu terjadi. Yang ahli maksiat, yang paling maksiat masuk surga. Yang ahli taat, paling taat masuk neraka. Di mana sebetulnya letaknya? Ternyata setelah kita memahami hukum Tuhan, Allah bagi Allah nggak peduli. Tadi, apakah orang itu taat atau maksiat sebenarnya? Karena yang membuat taat dan maksiat pun dia sebenarnya. Kalau ada, itulah kenapa sahabat kisah Mahabharata itu. Ada Pandawa, ada Kurawa. Yang satu adalah kelompok ketaatan. Yang Kurawa adalah kelompok tidak taat. Yang satu dibikin adalah dia yang selalu bersandar pada Krishna, selalu bersandar pada Allah gitu. Yang di sini selalu bersandar pada makhluk Allah. Kan sekarang juga begitu. Manusia itu ada sekelompok, makanya pada pahala, pada dosa, pada ini, pada itu. Ada amalianya, one day one judge, one day inilah semualah tadi semua. Tarawehnya adalah satu khotaman Quran. Nah, itulah orang tertipu. Bagus selama kamu yang melihat Allah gitu. Jadi ada lagi tadi kan orang yang maksiat kenapa jadi waliullah? Karena tadi berapapun angka dosamu dibagi Allah, dibagi kosong, tak terhingga hasilnya. Berapapun angka dibagi tak terhingga, dibagi Allah, maka hasilnya 0. Maka tidak ada dosa bagimu. Gitu. Disinilah tadi. Tapi sebaliknya ada 2 kelompok orang yang melakukan ketaatan. Yang satu melihat Allah, yang kedua tidak melihat Allah. Balham bin Baura, dia hebat ilmunya, tinggi, tapi dia tidak mampu melihat Allah. Ujungnya celaka, karena syirik. Barsiso sama. Tapi banyak juga yang mereka melakukan ketaatan, tapi mereka menyadari semuanya hanya pil Allah. Tuh, dia menyaksikan Allah dalam ketaatannya. Menyaksikan nur afal Allah pada tubuhnya. Itulah ingat dzikir. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadikrikum aba'akum tuh. Atau dalam faida qadaitumus salat tadi fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika kamu telah melesaikan salat, ingatlah Allah. Dengan apa?
tadi menyaksikan sholat, siapa yang bergerak, siapa yang takbir, maka sampai haram hukumnya kamu merasa sholat. Takbir, rotul ihram, Allah di bawah, Allahu Akbar. Akbar di hatimu, di kolbumu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun biaqilallah. Maka dia menyaksikan Allah. Sebanyak apapun dia ibadahnya, walaupun bengkak kakinya, tidak akan pernah merasa. Tadi semua. Dia menyaksikan fiil dalam pada tubuhnya. Tapi dia pun ngerti tubuh ini bergerak. Tubuh ini berkata, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata dia juga mengerti. Kalau mulut ini bunyi, sebetulnya dia mengerti. Kalau speaker bunyi, bukan speaker, pasti kabel. Oh, bukan kabel. Oh, kemungkinan mic, bukan mic. Kemungkinan mulut, bukan mulut. Kamu ngerti, itu adalah kalam. Tuh, maka dikirlah. Apapun yang kau lakukan, ujungnya Allah, dikir. Apapun kau nyangkul, ujungnya Allah, dikir. Apapun perbuatanmu, ke kerja, kantor, ke sawah, olahragawan, ujungnya Allah, dikir. Tapi kebanyakan manusia sekarang adalah awalnya dikir, ujungnya bukan Allah. Awalnya sholat, ujungnya bukan Allah. Awalnya ibadah, ujungnya bukan Allah. Selalu makhluk yang dilihatnya. Itulah Allah ingatkan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Lahwun itu laha. Karena Allah tahu bahwa Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Kehidupan di dunia ini adalah senda gurau. Supaya kamu memahami pada saat orang itu taat, siapa yang taat. Ada orang taat bisa melihat Allah bagus. Ada orang taat tidak mampu melihat Allah celaka walaupun taat. Ada orang maksiat yang mampu melihat Allah, dia bagus. Ada orang maksiat yang tidak mampu melihat Allah, buruk. Orang taat maksiat yang mampu melihat Allah, kata Imam Qushairi, kamu buka kitab Risalah Qushairiyah, lebih baik daripada orang taat yang tidak mampu melihat Allah. Tuh. Karena bagi orang yang sudah tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, dia hanya melihat sisi dalam. Nah, tetapi bagaimana kita memandang dosa secara syariat dan hakikat? Inilah kenapa ada dohir dan batin. Maka syariat tidak bisa dipisahkan dari hakikat, hakikat tidak bisa dipisahkan dari syariat. Gula adalah, maka manis tanpa gula tidak ada. Tapi gula tanpa manis, gula sia-sia. Itulah maka pasik jendik. Tanpa hakikat, semua amalmu kosong. Tapi tanpa syariat, semua amal itu tidak ada. Nah itulah maka kenapa Allah dohirkan di alam dohir ini. Maka disinilah kata Abah juga, dunia ini surga bagi yang ngerti. Tadi semua, karena kamu sudah tidak memandang lagi dunia. Kamu sudah mengerti waktu Allah mengatakan bahwa wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Kemudian berbuatlah kamu ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka pada saat kamu berbuat baik, kamu melihat Allah. Pada saat kamu berbuat maksiat, harus melihat Allah. Karena orang maksiat tidak mampu melihat Allah. Itu dia akan putus asa dari rahmat Allah. Itulah hikmah yang pertama min alamatil i'timadi alal amal. Nuqsanur raja inda wuzudi zalal. Cirinya tanda orang bersandar pada amal. Pada saat dia berbuat salah, tidak hilang harap dia pada Allah. Inilah karena manusia salah memandang. Pada saat kamu rajin duhamu, baca Quranmu one day one judge, itu. Pada saat sedekahmu sudah banyak apapun, kamu itu kadang-kadang pedenya itu pada amal, bukan pada Allah. Karena kamu tidak memandang Allah pada amalmu itu. Sehingga begitu turun min alamat itu nuqsanur raja, turun harap kamu ketika kamu berbuat maksiat. Buat apa berdoa, saya ini berdoa. Inilah kesalahan. Orang yang tadi turun harap pada Allah pada saat berbuat maksiat, harusnya, tuh lihat, Robi Adawiyah, tidak kecil hati. Kamu ingat orang yang membunuh 99, yang ke-100 juga dia bunuh, karena dia apa? Dia tidak turun harapnya pada Allah, walaupun dia itu sudah membunuh 99 dan 100. Dikisahkan zaman Nabi Musa ada orang yang membunuh 99. Datanglah dia pada seorang rahib, dia mengatakan, ya rahib, saya ini sudah membunuh 99.
Apakah orang semacam saya masih diberikan tobat oleh Allah? Oh, kamu sudah tertutup. Dibunuh dialah, 100 lah sudah. Akhirnya diilhamkan pada Nabi Musa, orang itu diusir dari kampungnya. Tetapi dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini kuncinya, tidak putus asa dari rahmat Allah. Orang maksiat yang berbuat dosa, asal dia ngerti la haula wala quwata, maka dia tidak akan pernah berhenti berharap. Apa bedanya? Aku digerakkan oleh dia, si Arjuna pun aku digerakkan dalam mencuri, dia digerakkan dalam memberi. Gitu. Aku melihat dalang kok. Nah itu, kalau yang ngerti. Kalau yang ngerti, kamu itu sebetulnya wayang. Tadi semua. Ya, kalau yang sudah maf'ul bih, yang sudah apa namanya, sudah ngerti. Mudhof ilaihnya apa namanya, bahasanya itu apa? Siapa? Apa? Dia sudah apa namanya? Siapa subjek, siapa objek. Tadi pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Kalau sudah isim maf'ul, cepot apa namanya? Arjuna yang merasa gagah jago panah. Siapa yang jago panah itu? Kalau Arjuna berkata, aku sama kayak Nabi Muhammad di perang Badar. Muhammad, siapa yang melempar pasir itu? Apa kata Muhammad? Asalnya Nabi Muhammad, aku. Muhammad bukan. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Akulah Muhammad yang melempar pasir itu. Demikian pula pada saat Arjuna ditanya oleh dalang. Hei Arjuna, siapa yang bisa memanah itu? Kata si Arjuna, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Kata dalang, jempol, jempol, jempol. Kamu itu mengerti sebenarnya ketaatanmu, kegagahanmu, kejagoanmu. Aku. Begitu. Jadi intinya sahabat, memahami ilmu, ujungnya harus ketemu Allah. Jangan sampai kamu ngaji Johar Maknun, hilang Allah. Jangan sampai kamu ngaji Alfiyah, hilang Allah. Jangan sampai kamu ngaji Jambul Jawame, hilang Allah. Jangan sampai kamu ngaji kitab-kitab hadis, hilang Allah. Tujuannya adalah kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu babun adalah pintu untuk bertemu Allah. Liqa dengan Allah, melihat Allah itu. Pada apa? Pada segala yang zahir mau batin, pada gerak dan diam, pada yang hidup, pada yang mati. Melihat Allah pada fiilnya, melihat Allah pada asmanya, melihat Allah pada sifatnya, melihat Allah pada zatnya. Inilah Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisin. Carilah, tolabah ilma, ilmu yang satu, tauhid. Itulah bahasa tauhid. Dulu kan Cina itu Tao. Tadi utlubul bisin itu adalah agama Tao. Tao itu tauhid, sahabat. Tapi hati-hati, bukan Jabariyah. Jangan salah. Bedakan Jabariyah, Mutajilah, Mujassimah. Tapi banyak sekarang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi kelakuannya adalah Jabariyah. Ada orang sekarang ahli sunnah wal jamaah, karena beda Jabariyah dengan tadi. Yang tauhid, tadi semua. Karena kalau Jabariyah fatalistik, dia tidak mau bergerak. Tadi semua. Bukan masalah tidak mau bergerak dan bergeraknya. Siapa penggeraknya? Allah sudah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tadi, aku menciptakan seluruhnya, kata dalang. Tadi kan semuanya berasal dari dia. Dari kosong, dia ingin dikenal, tajalilah pada nur, pada Muhammad. Itu. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu, dari nurnya itu aku menciptakan ruh Muhammad, Ahmad, hembusannya dari Ahad menjadi Ahmad, dari Ahmad menjadi ruh seluruh makhluk ini semua. Dan ruh itu satu. Maka ruh di kita tidak dalam diri kita. Kita ini hanya narik masuk ke dalam itu, mengkonekkan saja tadi semua. Maka pada saat napas itu masuk ke dalam, kemudian dia keluar, kemudian kamu bekem, masuk lagi, ya mati kamu. Tadi semua. Karena ruh tidak di dalam situ. Tadi semua. Itulah perlunya mengerti dan dikir nafas. Tadi semua ya. Nafas masuk, nafas keluar. Yuk, mari kita pandang secara baik, sahabat. Baik secara syariat dan secara torikot. Secara hakikat. Jadi itulah maka seolah-olah pada saat Allah tajali dohir, maka ada syariat. Itu loh. Syariat itu, tetapi syariat di dalam hakikat. Begitu. Maka Allah itu ingin wujud. Maka kenapa? Setelah coba kamu pikirkan, kalau kamu yang benar-benar tauhidnya bagus, akankah hancur dunia ini? Akankah kiamat? Coba kamu pelajari terus.
Apakah manusia ini akan mati? Apakah berhenti sampai dikubur? Kamu akan ngerti. Oh, ternyata ini dongeng dia. Sekali habis beres dongeng, masukin dulu ke peti, kemudian dia dalangnya masuk ke hotel, nongkrong, makan, apa semua. Yang tadinya ramai semalam suntuk, sekarang masuk peti, udah. Disatukan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Yang kiainya masuk peti, yang ustadznya masuk peti, penjahatnya masuk peti, presidennya masuk peti, yang baik masuk peti, yang jahat masuk peti. Kata dalang, diam lu. Ini urusan gua. Tuh itu begitu. Itu blueprint Tuhan dari awal. Cuma kita merampoknya segalanya. Tapi kemudian nanti besoknya dia main lagi. Pada saat dia itu sendiri, maka kata apa? Allah dohirkan, Allah batinkan. Allah syariatkan, Allah hakikatkan. Tapi di dalam syariat itu ada hakikat, ingat itu. Maka setiap yang dohir itu bersama yang batin. Karena yang dohir itulah yang batin. Bersama yang akhir itulah yang awal. Ingat itu, wal awal, wal akhir, wal dohir, wal batin. Yang kodim itu yang muhadas. Yang muhadas itulah yang kodim setelah wujud. Disebut muhadas. Orang bingung begitu aja. Tadi semua. Pada saat beras sudah jadi nasi, muhadas itu si nasi itu. Tapi sebenar-benarnya nasi itulah si beras. Tapi si muhadas, si beras, si nasi tidak boleh ngaku beras. Aku adalah bukan engkau. Kata si nasi kepada si beras. Tapi engkau adalah aku. Paham itu? Sehingga kamu tidak, pada saat kamu berbuat maksiat, tidak boleh lepas dari rahmat Allah. Maka itulah kenapa kamu, mungkin ada yang bertanya ke Abah, kenapa kok orang-orang maksiat ini jadi wali? Iya, karena dia mampu. Jangankan kata Abah, dosa seperti Robiah Adawiyah. Semiliar dosa Robiah Adawiyah jadi jablay. Pada saat engkau balikan ke titik nol, matematika sekarang membuktikan, tak ada dosamu lagi. Apa dosamu? Tadi semua. Pada saat, ya dalang, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun. Ya, aku serahkan pada, itulah Islam. Islam itu adalah berserah itu. Serahkan pada dalang semuanya. Adapun etika, istilah dosa, pahala itu kan, aduh, manusia kok terjebaknya di situ. Itulah kata Abah juga dari awal, sehebat apapun kau mencuci wudhu, mutangan, muktir, takrib, batul wa'an, kipatul ahyar, batul mu'in, semua dibaca oleh kamu, bajuri, kitab-kitab fikih, al-majmu, mau ditingkatkan lagi, fikih tasawuf, ihya, selama kamu tidak sadar dalam, tetap ujungnya lah, pasti ujungnya makhluk. Dan Allah sudah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa laibun walahbun. Apa itu laha? Dikir, tujuannya hutang, makhluk. Sholat, tujuannya surga, makhluk. Sholat, takut menghindar neraka, makhluk. Tadi semua. Duhanya dibanyakin 2 rakaat, 4 rakaat, tujuannya rezeki ngalir, makhluk. Terus apa yang kau cari kalau begitu? Maka orang yang begitu, merampok, dia bersadar, la haula wala quwwata, kayak orang yang membunuh 100 tadi. Begitu sampai di tengah padang pasir. Ya apa katanya? Ya Allah, walaupun aku dijauhi oleh istriku, oleh keluargaku, oleh anakku, bahkan oleh Rasulmu Musa, bagiku tidak masalah. Silahkan seluruh makhluk ini membenciku. Silahkan seluruh makhluk ini menjauhiku. Tapi aku tetap hanya kepada engkau lah harapku. Disitulah datang nusratullah, pertolongan Allah. Hei malaikat, tuh, dia adalah kekasihku, kata Allah. Tuh sahabat. Makanya jangan, maka disinilah kenapa Nabi berkata utlubul ilma. Kenapa bukan utlubul ulum? Karena ilmu itulah tauhid. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tauhid. Ini sibuk aja tadi urusan fikih. Maaf ya kalau Abah nih, tanggung jawab dunia akhirat. Fikih itu banyak menjauhkan diri pada Allah. Sebenarnya. Kau sibuk atur wudu, tapi nggak sadar kudrat irodat milik siapa. Akhirnya tadi tangan dicuci. Begini wudu. Tangan tetap saja. Pada saat ngurus umroh tuh yang jenggotan itu, maaf, tidak mampu tangannya itu karena dia pandang tangan adalah tangan, bukan kudrat irodat Allah. Walaupun kau kumur sampai satu samudra sekalipun, begini Rasulullah berkumur, selama mulutmu itu adalah mulutmu, sama saja. Tidak ada gunanya sama sekali. Satu samudra kau berkumur.
Satu samudra kau bermuka wajahmu. Karena kamu tidak mengerti istilah-istilah Allah di dalam Al-Quran tentang itu. Tadi, la yamassuhu ilal mutahharun. Kalau nggak ada Allahnya itu apa itu? Dan untuk sampai pada Allah itu syaratnya tadi tauhid. Maka kembalikan. Allah itu adalah laisa kamitslihi. Yang kedua, Allah itu adalah zat wajibul wujud. Selain Allah itu tidak wujud. Maka kita wujud yang diwujudkan, hidup yang hidup, itu dulu disadari. Bukan ungkat-ungkat dan jam 2 malam dibilang tadi, atur-atur Allah. Maaf, ini harus dirubah sekarang. Karena metodologi ini kata Abah sudah gagal kok. Hari ini, Islam sudah berantakan kok. Tadi semua, kalau nggak dirubah metodologinya. Tadi semua, apakah kamu nggak kurang pesantren tahfidz hari ini? Bahkan lebih dari 700 pesantren tahfidz. Malah justru bermasalah. Ya, tadi semua dengan santri-santriatnya. Inilah, ini masalah kembali sahabat. Bukan tentang berapa banyak perbuatan yang kau lakukan. Walaupun judulnya ketaatan, selama kau tidak mampu menyaksikan Allah, maksiatlah itu. Walaupun judulnya maksiat, tapi selama kau mampu melihat Allah, taatlah itu di sisi Allah. Bagi dalang, selama Rahwana itu tahu bahwa dia itu ada yang diadakan. Hei, kata Rahwana, aku ini bagaimana disebut jahat oleh kalian? Hei cepot, hei Arjuna, kenapa aku disebut jahat? Aku ini la haula wala quwata. Ada diadakan, bahkan aku minta ada pun tidak. Dia yang mengadakan. Karena dia ingin dilihat sebagai sifat dia pada jalal dan qaharnya, pada diriku. Wajahku merah. Kata iblis, hei juga sama, dalang. Engkaulah yang telah membuat aku iblis. Wajahku merah, diriku bertaring. Engkau, supaya sifat jalal dan qaharmu makin garang. Engkau ingin menunjukkan siapa dirimu. Pada diriku. Inilah kadang-kadang orang malah takut dengan iblis, tapi ingat takut dengan Allah. Ingat segalanya pada saat kita udah takut dengan Allah, tak ada lagi iblis itu. Karena iblisnya kita sendiri. Kita ini hanya gelap dan terang. Tadi semua. Marilah kita pahami. Sehingga manusia ini. Nah, marilah kita tadi kata Abah juga. Ada kelompok orang taat yang mampu melihat Allah jadi wali. Ada orang taat tidak mampu melihat Allah, balham setinggi apapun kayak Barsisok nyemplung. Orang maksiat yang mampu melihat Allah, Salamat, Mulia, Robi Hadawiyah, Syashiri Sakoti, Umar bin Khattab, semua. Tapi orang maksiat yang tidak mampu melihat Allah lebih nyemplung. Orang maksiat tidak mampu melihat Allah sama buruknya dengan orang taat tidak mampu melihat Allah. Karena tadi, karena akan muncul ibadah riya, ujub, sum'ah. Padahal Allah sudah mengatakan, la yadkhulul jannata. Baginda Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Kenapa sih sebut kibir? Karena kamu ada. Ini konsep Allah dari awal. Konsep dalang dari awal sudah ngomong waktu dia menciptakan, dia tajali, kata si dalang ini, aku ini kan memiliki sifat yang sempurna, kata dalang itu. Dari semua. Aku tidak Ar-Rahman, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, Al-Qudus. Tapi dia punya sifat beberapa. Ad-Daru, memberikan darurat. Al-Muntakimu, yang suka menjatuhkan. Al-Mudillu, menjatuhkan. Jadi harus ada wakilnya di muka bumi ini. Berwujud iblis. Ya dia itu. Karena sifat dia untuk menjelaskan. Maka dari sifat kelembutan dan kekasaran Allah dibagilah Qahar, Jalal, Jamal, Kamal. Pada saat Jalal dan Qahar muncullah pada Rahwana. Oh, Jamal dan Kamal muncullah pada Arjuna dan Pandawa semuanya. Tinggal si Pandawa sadar enggak bahwa itu adalah Jalal dan Kamalnya. Gitu. Yang mana itu adalah bukan si Arjuna tapi dalang. Tuh. Maka nanti dalam konsep Robito Abah sudah ajarkan. Kenapa harus Robito? Itulah konsep Robito. Pada saat Abu Yazid Bustami mengajarkan muridnya tawakal pada Allah. Siapa yang memanah? Kamukah atau akukah? Tapi di situ maksud aku, ya tentu si murid itu diajarkan tauhid. Sebenarnya aku, tapi kamu jangan pandang aku Abu Yazid adalah sebagai Abu Yazid cangkang dohir ini. Karena akulah wajah untuk melihat Rasulullah dan akulah wajah untuk melihat Allah. Lihatlah Rasulullah pada diriku, lihatlah Allah pada diriku dengan melihat wujudku ini. Karena kalau selalu melihat wujudnya umat Nabi Musa, tidak akan bisa lagi lihat hari ini ya orang Yahudi. Kalian tidak akan bisa melihat wajah Musa. Dan juga umat Muhammad hari ini.
kau tidak akan bisa melihat wajah Muhammad kecuali pada dialah wasilah, dialah warasatul anbiya, dialah pembawa cahaya yang sama, sebangun, sejenis dari mulai sebelum Adam. Dialah maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dialah presiden. Presiden yang ada pada Bung Karno. Presiden itu juga yang ada pada Soeharto. Presiden itu juga yang ada pada Habibie. Presiden itu pula ya, itulah Muhammad. Seolah-olah begitu. Itulah Rasulullah yang ada pada Adam, yang pada Idris, pada Nuh. Kan cangkangnya diganti. Ganti cangkang. Maka kalau seandainya adalah Adam itu presiden, maka tentu fotonya pada saat yang pertama foto digantungkan adalah presiden, fotonya Adam. Pada saat Adam mati diganti misalnya Nuh, turunkan foto, ganti foto Nuh. Nuh meninggal jasadnya karena presiden tidak akan mati, karena presiden itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Tadi semua ini orang masih suka nggak capuk, ini urusan Muhammad juga. Muhammadnya mana yang bisa memberikan syafaat? Dan Muhammad yang punya ayah, yang punya anak Fatimah, nangis 3 tahun pun nggak digubris kok sama Allah. Karena kamu ini salah pandang. Disinilah kamu harus memandang Muhammad secara syariat dan hakikat. Muhammad yang mana yang bisa memberikan syafaat? Muhammad Allah yang ada pada Ahmad itu. Jadi kalau saya lihat cangkangnya gagal. Inilah cara hari ini bermursyid. Orang salah melihat cangkangnya. Dia bapak dari seseorang, suami dari seseorang, gagallah dia memandang mursyid. Tadi semua dibuktikan Kanaan, istri Nuh, anak Nuh nyemplung semua. Karena dia tidak mampu melihat Rasulullah Muhammad pada Nuh. Karena tanpa melihat Rasulullah, wujudnya Allah pada Nuh, maka dia pun tidak bersyahadat. Maka sampai kapanpun kau akan melihat Imam Mahdi. Kau bisa melihat Imam Mahdi sekarang, kau bisa melihat Muhammad sekarang, kau bisa melihat Allah sekarang. Sekarang. Mau kapan? Tadi semua. Nah inilah konsep yang harus dibahagiakan. Nah tadi, begitu coba sekarang. Presiden Soekarno. Pada zaman Soekarno kau gantungkan wajah dia. Coba sekarang. Presiden Soekarno kau gantungkan wajah dia. Di Istana Negara. Pasti diturunkan sama Prabowo. Dan sekarang ini wajah ini pernah jadi presiden. Tapi bukan presiden. Ingat itu. Jadi sekali lagi. Muhammad itu seumpama presiden. Adapun Nabi tubuhnya. Tadi. Nah, mursyid itu seumpama presiden. Wali tubuhnya yang punya anak, punya istri. Itu tubuhnya. Dan itu la haula wala quwata. Dia tidak punya daya dan kekuatan. Dorow wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. 1000 kali Muhammad nangis untuk pamannya. Oh, kalau udah bicara paman, berarti yang bicara tubuhnya. Ahmad bin Abdullah. Suaminya Khadijah. Ayahnya Fatimah. Itu dia sama sekali tidak bisa memberikan daya dan kekuatan. Maka Allah ingatkan. Kul, katakan Muhammad. Innama, ana basarun. Adik. Ya, maka Muhammad itu suka katakan basarun lakal basar. Tadi orang suka salah. Tadi semua. Maka dosa terbesar hari ini adalah manusia. Menolak Rasul utusannya. Padahal dia yang ada pada Ahmad itu dulu. Dia yang ada pada Ibrahim itu dulu. Tapi dia adalah, Allah menyebutnya kami. Tidak satu. Ya, tidak satu. Tapi dia satu esa. Ya. Tapi dia tidak akan lagi merasa tadi. Nah, cuma sekarang banyak yang palsu memang. Sulit. Jadi itulah sahabat ya. Jadi memandang dosa juga tadi semua. Begitu. Jadi itulah Quran mengajarkan kepada kita pada saat ada kita berbuat dosa. Lihatlah Allahnya. Rasakan. Maka inilah konsep dari awal harus tauhid. Pada saat kamu taat tidak akan merasa taat. Maka tadi ada orang bertanya, Abah saya itu sholat. Nah ini pertanyaan. Kalau Abah katakan sholat, Abah musyrik. Kalau Abah katakan tidak sholat, kamu pasti bilang sesat. Kan begitu. Karena makna sholat itu juga bukan makna sholat seperti gerakan-gerakan itu. Sholat itu kenapa perintahnya akimis sholat. Pilun amrilnya akoma. Bukan pilun amrilnya bukan kum. Nah kalau ingin mendirikan sholat akimis sholat. Maka bukan masjidnya bukan di luar sono sebenarnya. Maka innama ya'muru masajid Allah. Inilah dadamu. Baitullah. Inilah rumahnya. Masjid depan kamu itu nggak dibangun oleh Allah.
Jangankan masjid depan rumahmu, Masjidil Haram juga bukan dibangun oleh Allah. Nggak ada Allah di Masjidil Haram. Tadi semua. Karena Allah sendiri mengatakan, nggak ada Allah di Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Karena dia berkata, aku di hati orang beriman. Kamu pikir hati itu, jantung hati seolah-olah itu kayak duduk di dalam daging gitu. Nah itu kesalahan. Karena kolbu, sahabat, jantung, nupus, ini ada dimensi yang tidak terbatas. Bahkan di jantungmu ada galaksi Bima Sakti. Matahari. Itulah kata Allah. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Ada bintang. Bayangkan. Kalau bintang aja di dadamu. Sementara matahari yang kamu lihat itu adalah itulah seperjuta daripada bintang. Kamu kira bintang itu kecil? Bintang itu ukurannya sekian juta kali dari matahari yang kau lihat. Karena saking jauhnya. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha. Yahdillahu linurihi man yasha. Tadi semuanya di dadamu itu. Maka disinilah konsep manusia sekarang. Kenapa? Tempat daerah yang hancurkan. Sholatnya banyak, ungkit dan doa. Tadi dia melaksanakan taat, tapi dia lupa pada dalang. Bahkan dia tahu dengan dalang. Dia kenal dengan dalang. Akhirnya dia merasa gua yang sholat, merasa ibadah semua. Timbullah bisnis ibadah, umroh, haji, hadap tadi semua. Disembelih tadi semua. Karena belum pernah disembelih dirinya. Akhirnya jadi sapi perahan. Buang real di sana, buang ini di sana, buang. Tadi semua. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti siapa dirimu. Apa tujuanmu? Apa kira kamu, Tuhan kamu itu berpengaruh? Katakanlah seluruh rakyat Indonesia ini dibiayai oleh Prabowo untuk umroh ke Mekah semuanya. Mendoakan Indonesia. Atau kamu uji coba kalau perlu. Karena kamu nggak ngerti Tuhan itu apa. Kamu pikir Tuhan itu sesuatu yang duduk di aras bermahkota. Punya menteri yang disuruh-suruh. Itu aja udah ngaco secara tauhid. Orang aja masih mengerti ini Allah, Jibril, Mikail, Israfil itu kayak 5 sosok. Allah, Jibril, Mikail itu 5 sosok. Allah, Adam kayak ratusan sosok. Satu friend yang jadi Adam juga dia. Yang jadi Ibrahim juga dia. Yang jadi Musa juga dia. Yang jadi iblis juga dia. Yang jadi kutu juga dia. Yang jadi laut juga dia. Kalau ada kamu satu anggapan satu saja biji jarah yang bukan dia, syirik kamu. Itulah mana la ilaha illallah. Dan hari ini manusia sudah membisniskan agama. Tadi semua. Lihat buktinya. Sampai Quran pun dikorupsi di Depak. Karena nggak ngerti siapa Tuhan. Karena dia pikir Tuhannya ada di Mekah saja. Dia pikir Tuhannya di masjid. Kalau di kantor nggak ada Tuhan, maka dia boleh. Nah inilah persoalan hari ini. Persoalan hari ini yang Abah sedih menyaksikan. Perilaku orang-orang hanya jual dalil sana, jual dalil sini, jual dalil sana. Angpau ujungnya. Angpau ujungnya. Tapi tidak pernah dijadikan Quran itu pada dirinya. Tadi. Berdiri, sholat pakai kaki. Mana mungkin kamu bilang menghadap Tuhan yang laisa kami sendiri, kau menggunakan kaki. Kau bicara pada Tuhan yang laisa kami menggunakan mulut. Mana mungkin kau bisa melihat Tuhan. Itulah kesalahan. Maka tadi memahami ketaatan dan kemaksiatan secara yang benar. Ayo kita simpulkan sajalah tadi semua ya. Maka bagi Tuhan, bagi dalang, nggak peduli apakah kamu pernah buta, iblis, tapi kamu sadarilah sebetulnya kamu ada yang diadakan olehku, kata dalang. Selamat kamu. Maka seluruh perbuatanmu, maksiatnya, jeleknya, tukang nyurinya, badognya, hak kamu hanya untuk menunjukkan aku sebagai kohar. Maka nanti manusia akan diajarkan kepada kita. Diajarkan kepada kita bagaimana kita berhadapan dengan manusia secara syariat. Pada saat ada orang berbuat maksiat, nah ini ada aturan main. Kepada Allah pun ada aturan main. Pada saat kita melakukan ketaatan, udah jangan ragu-ragu atau apa.
Semuanya, sebiji jarah sekalipun, ngedipnya kamu sekalipun, la tataharuku zarutun ila bidnillah. Berarti dalanglah yang melakukan kebaikan semuanya. Maka seluruh manusia bisa melakukan kebaikan karena hidayah dia. Bukan karena sedikit pun. Nuh nggak bisa tanpa hidayah Allah mendidik anaknya. Lut tidak bisa tanpa hidayah Allah mendidik istrinya. Muhammad tanpa hidayah Allah tidak bisa membuat Abu Talib beriman. Aisyah tidak bisa membuat suaminya beriman tanpa hidayah Allah. Berarti di sini hanya untuk memperlihatkan kayak di wayang, hidayah dalang atau nggak hidayah dalang. Yang hidayah dalang disebut Pandawa, yang tidak dapat hidayah dalang disebut Kurawa. Tapi dalam permainan nanti orang akan menuduh Allah, dalang tidak adil membuat Kurawa. Kenapa saya dibuat? Inilah kesololan karena nggak ngerti. Kata dalang, kamu mainkan saja peranmu supaya aku itu nyata, jalalku nyata, koharku nyata, jamalku nyata, kamalku nyata. Lihatlah aku dalam taat maupun maksiat. Tapi dalam kemaksiatan, jangan pernah kau tuduhkan pada diriku. Ma'asobaka min hasanatin paminallah wa ma'asobaka min sayyatin paminafsika. Kamu akui ya, untuk kemuliaanmu pada saat kau berbuat maksiat. Walaupun aku yang melakukannya. Karena kalau kau tidak menyadari aku yang melakukannya. Kalau kau tidak menyadari aku yang melakukannya. Maka juga kau dosa. Sama dosanya dengan orang yang melakukan ketaatan tapi tidak mampu melihat aku dalam amalnya. Dosa. Karena kau tidak mampu melihat dalang. Melihat dalang dalam kemaksiatan lebih utama daripada mampu adalah melihat dalang. Tidak mampu melihat dalang dalam ketaatan. Tuh, sahabat. Jadi ini kisah tentang dia. Cuma etikanya tadi. Pada saat kamu berbuat maksiat, sadarilah. Maka tadi dari awal adalah Islam. Islam itu adalah bahwa kita la haula wala quwata. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilah. Kembalilah tabaya tubuh taubatan. Kepada dia. Kembalikan seluruhnya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqilallah. Kembalikan semuanya, jangan ragu. Tapi pada saat tubuh ini berbuat maksiat, ingat, kamu sedang ditutup. Sama seperti iblis melihat dan membuka. Malaikat dikasih hidayah, melihat, sujud. Iblis tidak dibuka oleh Allah, tidak sujud. Kamu nggak melihat, malah sujud. Nah, ini ketololan manusia. Walaupun sujud, nggak apa-apa ya olahraga. Tapi sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinun. Iblis lebih konsekuen, tidak munafik. Itulah Allah ingatkan, wa minan nasi may yaqulu amana billah. Dan banyak manusia yang mengatakan iman pada Allah hari akhir, tapi tidak iman. Itu banyakkan sekarang manusia. Iman pada Allah, disebut-sebut nama Allah, nggak kenal Allah. Disebut nama Muhammad, nggak kenal Muhammad. Maka maksiat, air sawah, air gunung, tsunami tidak akan berhenti. Hanya cukup dengan gerakanmu. Walaupun kau ngumpul di Masjidil Haram sekalipun. Pahami. Tapi Masjidil Haramnya Allah di dadamu kau biarkan. Inilah konsep Tuhan dari awal. Ud'u ila syad, inilah jah. Maka harus dengan basyirah melihatnya. Karena kalau hari ini Abah tidak buka, manusia terus seperti dululah anggapannya, tetap alam tidak akan merespon. Tuhan tidak pernah tahu, tidak mau peduli. Tadi semua, ya. Maka tadi, nah bagaimana kita dengan sama makhluk sekarang? Tadi kan memandang pada Tuhan. Jadi pada Tuhan, pada saat berbuat maksiat, salahkan pada diri, salah syariat. Tapi pada saat kita melakukan taat, lihat salah hakikat. Lihat perbuatan Tuhan. Tapi pada saat syariat, lihat kesalahan diri. Ya Allah, aku yang salah. Maka Tuhan akan mengangkat kamu, kata Tuhan. Wahai hambaku, engkau telah melakukan tugasmu. Benarlah sesungguhnya pengakuanmu itu. Walaupun sebenarnya aku. Tapi hati-hati orang berbuat maksiat. Tidak mampu menyaksikan Allah. Juga sama. Sehingga terputus dari rahmat Allah. Udah berbuat maksiat, Allah gerakan dia pada jalalnya, koharnya, kamu tidak melihat dia, maka kamu adalah buruk seburuk-buruknya manusia. Dan Tuhan Syekh Abdul Qadir sudah mengatakan, ada manusia punya dunia, dia tidak tertipu dengan dunia, bahagia dunia akhirat orang ini. Di akhir zaman ini kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, ada orang punya dunia tapi tertipu dengan dunia, dia celaka akhiratnya, dunianya. Walaupun dunianya punya. Ada orang tidak punya dunia tapi tidak tertipu dengan dunianya. Dia walaupun di dunia ini tidak menikmati bahagia. Tapi dia minimal tidak celaka. Tapi kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, 80% manusia, 90% di akhir zaman. Mereka adalah tidak punya dunia. Dan dia tidak punya akhirat.
Karena dia berbuat dosa dan tidak mampu melihat Allah dalam dosanya. Malah dia adalah putus asa dari rahmat Allah. Inilah seburuk-buruknya manusia. Inilah yang kata Abah, kenapa air tidak akan berhenti. Saat ini Abah dari 6 bulan lalu mengatakan hati-hati air. Dari Sumatera, dari mana? Bali, Lampung, Lombok. Abah udah ngomong melulu kan dari dulu. Tapi nanti hati-hati. Bukan hanya air. Nah air itu ada pasangannya. Api. Apa itu? Gunung berapi. Hati-hati. Karena kalau sudah ada istrinya, datang suaminya. Tadi kemudian datanglah angin. Ya, angin adalah istrinya. Siapa suaminya? Selalu begitu, sahabat, konsepnya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Dan Abah berkeliling Nusantara ini ingin coba merapikan, walaupun tadi hanya wasilah. Ingat sekali lagi. Karena kamulah yang harus berubah. Karena kata Allah, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu nggak mau rubah, Allah aja tidak mau rubah. Tapi rubahnya bukan oleh perbuatan kamu. Serahkan pada jiwamu. Rubah jiwamu. Kembalikan pada ruh. Karena Allah sudah tiupkan ruh padamu. Dengan itulah kau berjalan pada Allah. Dengan itulah kau merubah jiwamu. Maka tadi kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu, dari apa yang sudah kalau anugerah, kembalikan negeri akhirat. Supaya kamu bisa merubah nasibmu, wala tansa nasibaka minad dunya. Ada nasib buat tubuhmu. Id ada yang uduh. Supaya tubuhmu ayyada yu'ayyidu pesta. Nah, bagaimana kalau makhluk-makhluk kamu? Kamu jangan benci pada orang berbuat maksiat. Secara syariat kamu hanya bahwa, ya Allah terima kasih. Adalah aku digerakkan dalam baik. Maka cara memandang pada sahabatmu yang sedang Allah gunakan untuk jalal qaharnya, walaupun dia tidak menyadari dan dia putus asa dengan rahmat Allah, minimal bagi kamu, pandanglah setiap kesalahan tamanmu secara hakikat. Karena tidak ada yang bukan hakikat. Tapi pada saat kamu yang berbuat salah pada orang, pandanglah kesalahanmu pada orang itu secara syariat. Supaya kamu bisa tobat. Supaya kamu bisa minta maaf. Jadi begitu konsepnya. Jadi dalam ketaatan, kemaksiatan, dosa, kita harus lihat semua perbuatan itu la tataharuku zaratun illa biidnillah. Tidak ada wahdaniyatil afal, wahdaniyatil asma, wahdaniyatil sifat, wahdaniyatil zat. Semuanya adalah dia. Tapi dalam ketaatan, kembalikan semuanya. Tidak boleh sebiji jarah pun kamu simpan. Karena kalau kau simpan sebiji jarah, itulah kenapa. Kata Allah, bagi orang-orang yang sombong, tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Semustahilnya memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Itulah kesombongan. Maka itu, la hayyun, la ilmun, la, serahkan itu begitu. Sholatnya ria, sholatnya sum'ah. Terus mau apa kamu itu rame-rame? Buang-buang duit. Semua, ya. Maka tadi, kenapa tujuan daripada ibadahmu, sholatmu, apa ujungnya adalah berbuat baik, menyayangi, berbagi, memaafkan, menolong. Kan begitu aturannya. Cuma yang ditolong juga harus ngerti. Karena juga Abah sekarang ini banyak bantu. Tapi sudah kadang udah minta jantung, minta hati. Udah minta dibenerin baju. Minta dibenerin juga kalung. Udah minta dikalung, benerin sepatu. Itu juga kamu harus tahu diri. Kadang-kadang sekarang ini memang hidup di zaman ini serba salah. Bantu salah, nggak dibantu salah. Tapi udahlah, bantu aja lah tadi semua. Cuma kalian yang menerima bantuan pakai otak sedikit. Itu kan tadi semua. Dibantu begini minta itu, dibantu itu minta itu. Itulah ketololan. Akhirnya lelah. Akhirnya orang sekarang apatis tadi semua. Ya itu ya. Jadi Mas Andi kalau melihat sahabatmu yang tadi semua. Lihat secara syariat tadi semua. Ya udah, maafkan saja begitu kan secara syariat. Tadi semua. Tetapi kalau dia yang berbuat salah, temanmu lihat secara hakikat. Oh, pada saat tiba-tiba temanmu datang padamu, hei Andi, kamu ini orang tolol, kamu ini, kamu itu culas, kamu itu pelit. Senyum aja. Terima kasih ya Allah, kau datang padaku dalam wujud qaharmu lewat sahabatku ini. Senyum. Kamu lihat Allah, hakikat kau lihat. Di pada saat kamu yang kembali, hei Andi, hei dibalik bisa temanmu, hei Andi, kamu itu orang tolol, ini semua. Atau kamu si Andi berkata, hei temanku, kamu ini orang salah, hei kamu. Maka kamu harus minta maaf. Pandang secara syariat, itu pasti perbuatanmu. Pandang secara syariat. Ya. Kalau tidak begitu berarti kamu gagal dalam hidup. Ya. Ya sahabat, secara syariat, secara hakikat kita harus cerdas memandang tadi semua bahwa
Kalau kamu ada dosa yang tidak dibuat oleh Allah, berarti kamu itu masih belum tauhid. Kalau ada gerak wayang yang buruk, dan kamu tidak mampu melihat dalang sebagai muhariknya, kamu itu belum bertauhid. Dari semua. Kalau itulah yang harus dipahami. Nah, kita pun sama, sahabat. Bukan taat, bukan maksiat. Dari semua. Cuma sayangnya ini sekarang yang paling berat umat Islam itu munafik. Mulutnya la ilaha illallah, tapi tetap aja yang diadakan adalah Allah nafikan semua. Allah tendang sana, Allah tendang sini. Manakiban, tendang sana, tendang sini. Bertorikot, musuhin sana, musuhin sini. Walaupun kalau bagi abah saya tuh yang sudah belajar gitu, udah tonton saja. Kamu melihat mereka, lihat secara hakikat. Tuh. Kamu harus meluruskan. Ada kewajiban secara syariat meluruskan kepada mereka. Tapi jangan kamu merasa bahwa kamu bisa mencari hidayah. Kalau ada ustadz, kiai, buya, ataupun siapapun merasa memberikan hidayah, kamu lebih hebat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kamu sayangi. Orang Islam sekarang ini bersandar pada Nabi Muhammad, pada paman yang disayangi aja, kata Allah, kamu itu tidak bisa beri hidayah. Ini orang-orang ini kadang-kadang semua. Sekarang aja, kamu minta syafaat pada nasi, ingin kenyang, tetap yang lihatnya nasi. Padahal bukan Allah lah yang mengenyangkan itu. Kalau kamu tidak anggaplah Muhammad itu nasi. Kalau kamu mengerti kenyang itu Allah, kalau kamu melihat Muhammad bin Abdullah itu adalah nasi, maka sesungguhnya yang memberikan syafaat itu adalah Nur Muhammad. Nah, itu wujudnya Allah di diri Ahmad itu. Tapi sekarang mana Muhammadnya? Muhammadnya kan udah gaib. Tapi si manis, si Nur Muhammad ini ada setiap zaman. Karena hakikat Allah itu dohir, batin, awal, akhir. Maka kamu harus bersandar pada mursyid pihada zaman. Yang hidup di zamanmu, yang dohir di zamanmu, yang hidup bersamamu. Tadi semua. Kalau abah salah, tadi semua. Silahkan abah tuntut di akhirat oleh kamu. Karena abah hanya ingin memberikan saja. Karena sekarang ini orang udah salah kaprah. Semua. Ada bermursyid, melihat sosoknya. Apalagi sudah direka-reka dengan pasangan pakaian dohir. Mungkin hilanglah yang batin. Ya, akhir zaman. Tadi semua. Abah itu suka intai ke bijak penuh epres ketawa. Ya Allah. Gitu ketawa. Gitu kan tadi semua. Sudah sedemikian parahkah bumi ini? Tadi sudah bertorikot, baca tanbih, tadi saling bermusuhan, tadi Allah. Kenapa? Karena tidak bertauhid. Itulah Nabi bersabda, utlubul ilmah, bukan ulum. Dan ilmu yang satu itu, walaupun ke negeri Cina, negeri Tao, adalah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau kamu sudah wahada, berarti ahad. Maka kenapa ahad beda dengan wahid? Karena kalau wahid ada isnan. Dan Allah ahad satu yang tidak ada dua. Ingat itu. Ahad yang tidak ada isnan. Maka itulah. Kenapa Allah menggantikan hari. Seolah-olah hari itu ahad. Tuh, harus kamu paham kenapa bukan wahid. Padahal ada isnan. Tuh. Kamu tuh harus paham di situ. Kalau hitungan itu hari. Wah, kalau dari 1 ke 2, 2 ke 3 itu pasti menggunakannya adalah wahid, bukan ahad. Hari ahad, hari wahid dia semua. Tapi tidak, karena kamu memang dari ahad harus kembali ahad, dari ahadiyah harus kembali kepada ahadiyah, gitu ya. Itu saja Mas Andi ya. Jadi mari kita nikmati hidup ini. Dan yang Abah ingin sebenarnya adalah ingin ngajak kamu ke surga sekarang. Karena kenyataannya kamu teriak-teriak dikir kayak apa, bangun jam 3 malam, dari semua tetap aja belangsak susah. Karena itu neraka, itu tahu nggak sebenarnya. Dan kamu mengatakan nanti surga, nanti itu di mana? Ingat, hukum ini ada hukum fisika, ada hukum kimia. Ya, yang fisik itu di sini. Inilah Tuhan. Dan Tuhan menjadikan ini alam fisik, kamu dikasih fisik, kamu kan SIM kan dulunya. Tapi kemudian Allah siapkan jasad, casing. Kenapa casing? Karena pada saat SIM kan kamu bicara nggak usah pakai mulut. Ruh bicara nggak usah pakai mata. Ruh bicara nggak usah pakai telinga. Ruh bicara nggak usah pakai mulut. Ruh bicara, kan ruh itulah yang milik Tuhan yang ditiupkan.
Gak perlu. Tuhan itu maka tadi, maka disebut maha, maha melihat, maha mendengar, maha berkalam, maha. Tapi itulah karena Tuhan sudah menikmati kita, suruh menikmati alam fisik. Dan tadi kan lautnya fisik, masa nanti yang nyangkul di sawah fisik, dan yang nyangkul tuh ruh gitu loh, cangkul aja gerak gitu. Semua. Yang enggak, ini alam fisik, maka membutuhkan ilmu. Nabi sudah mengatakan man arodat dunia falahi bil ilmi. Kalau ingin hidup di dunia ini pakai ilmu dunia. Fisika, kimia, biologi, antropologi, sosiologi, filologi, geologi, antariksa, bumi antariksa, berlakulah hukum Archimedes, Kepler, hukum Newton, relativitas, hukum tarik menarik, hukum Newton, semua. Ini dunia, fisik, alam materi, berlaku hukum materi. Kata Abah juga, walaupun Indonesia main sama negara paling Yahudi sekalipun, dan seluruh Indonesia ngaji Yasin di lapangan, dan seluruh rakyat Indonesia, kalau kita nggak becus main bola tetap kalah karena si jiwa yang main itu. Tadi si jiwa yang main sana lebih siap, jiwanya, mentalnya. Inilah kadang-kadang manusia ini, orang Islam ini sekarang tukang merkosa Tuhan. Dikiranya dengan baca Yasin kamu akan rubah tuh nasibmu. Inilah kadang-kadang manusia karena nganggapnya Tuhannya itu presiden. Kemudian pada saat baca Pancasila dapat presiden, kata presiden kamu tuh baik. Nah sekarang aku kasih rezeki. Emang begitu? Tuhan nggak begitu. Ya Allah, ya Karim, Tuhan itu yang ada pada diri. Makanya tadi kata Allah, aku tidak bisa merubahmu kalau dari luar. Kamu yang merubah. Tapi yang kamu itu siapa? Jiwamu. Siapa jiwa itu? Ruhmu. Kenapa disebut si jiwa? Karena kamu sudah ada sisi nafsumu. Melekat pada badan. Yang dirubah itu. Kembalikan pada ruh. Ya Allah, ya Karim. Tadi semua, ya. Inilah ya, ini salah memandang barja, salah memandang surga, salah memandang neraka. Hanya takut sendiri dengan ustad-ustad cerita neraka, dia sendiri yang takut mati. Itu ustad tolol itu. Iming-imingi surga, tapi dia juga nggak yakin. Buktinya dia yakin apa? Dialah harusnya yang paling sodakoh. Makanya sekarang lihat tuh, hei ustad-ustad koplok, dari semua. Ya, dunia ini apa kata Allah? Bukan masalah sholatnya, dikirnya, bukan hanya di situ. Sadari kehadiran Tuhan pada amaliyah itu, tapi buahnya, syamrohnya daripada sholat, zakat, dari ibadah tadi adalah tadi berbuat baik, ahsin kama ahsanallahu ilaika, saling memaafkan, saling menyayangi, saling berbagi, saling menolong, saling ini ruhama ubainahu. Itu tujuannya. Kalau kata Abah, kamu hanya bisa sodakoh, tapi kamu nggak bisa sholat seperti ungkat-ungkutan di masjid. Abah yang jamin nih. Kamu susul Abah, siapapun kalian. Maka Abah lawan Ustadz yang mengatakan, walaupun kebaikan setengah bumi, sodakohmu setengah bumi, tapi tidak sholat, maka kamu adalah tidak diterima. Tolol itu. Karena kamu mengertikan sholat itu pil sholat. Inilah yang Abah sekarang gedek kepada orang-orang yang sudah berkata begitu. Tapi tidak mengajak manusia adalah ibadah sosial. Ingat, ibadah sosial. Tadi semua, ya. Dan Abah sebentar lagi akan berhenti live. Tadi semua. Akan melakukan kegiatan buat teman-teman Abah yang dimanapun sekarang. Mari kita lanjutkan kegiatan sosial. Bukan hanya di media sosial. Di media sosial ini hanya sementara aja Abah lakukan, hanya beberapa saat seperti saat ini. Karena dulu kita belasan tahun adalah berbakti terus tadi semua. Saksikan Allah pada ilmu. Maka kita MDNH sudah bangun 27 pondok di mana-mana. Tadi semua renovasi sini, membedah rumah dari dulu, penghijauan hutan. Kita untuk menyaksikan pil Allah, menonton Allah. Maka buat teman-teman MDNA, udahlah, mari kita kayaknya udah cukup Abah ngomong. Tadi semua, sekarang mari lagi kembalikan pada kegiatan sosial, bukan media sosial. Ya, kalau kita mau ekspos dari kegiatan dulu, bedah rumah, bedah pondok, bedah apa, bedah ini semua. Udah, sekarang cukuplah kita, tugas kita adalah sampai di sini misalnya. Tadi semua. Nah itu tadi Abah sebetulnya ingin berhenti secara pribadi, tetapi ya kembali pertanyaan terus orang lainnya tahu, aduh gimana ini tadi semua ya. Tapi yang Abah lakukan, kenapa banyak orang nanya, mana sih Abah saya itu dulu? Karena saya tidak pernah main di medsos. Karena yang kita lakukan real semua. Jadi kalau bahasa Imam Ghazali, ijtinab ihtisab dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau kamu senangnya berbuat baik, sodako, tapi kamu nggak bisa ungkad-ungkadan di masjid palsu itu loh. Abang menyebutnya masjid palsu semua.
Karena masjid Allah kau tinggalkan, harusnya kamu dua-duanya dari semua. Tapi kamu abah jamin dunia akhirat. Karena orang takwa itu sodako, orang iman sodako, orang hijrah sodako, iman sempurna. Lantanul biru hatta tunfiqu. Maka kenapa musibah itu yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan. Kita berbuat menyaksikan Allah. Dan itulah yang harus kita lakukan, perbuatan. Ya. Itu saja sahabat ya. Makanya kenapa kata Abah juga, kenapa sih Allah nyuruh ini sodako, ini sodako? Karena kamu disuruh kaya di dunia ini. Wong, Allahnya sendiri punya nama Ar-Razak, Al-Ghani, Al-Mugni. Emang ada asma Allah Al-Miskin, Fakir? Kamu temukan asma Allah fakir, miskin? Allahu Akbar. Kenapa sih jadi banyak yang fakir miskin? Karena kamu tidak mau aslam. Kamu tidak mau Islam. Sehingga tidak Islam, nggak ada iman. Apalagi ihsan. Islam itulah berserah diri dari awal. Aku tidak ada. Aku ada yang diadakan, hidup diadakan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Kalau nggak begitu, sifat kaya Allah nggak tajali pada dirimu. Goninya Allah nggak tajali pada dirimu. Karena kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Jangan dikira la ilaha illallah, justru yang ada kamu. Tadi, maka mau khotaman 1 triliun tahun sekalipun, bermursyid 1 juta mursyid sekalipun, selama kau lihat tubuhnya itu, kau melihat Rasulullah, maka kau sama sekali tidak akan gunanya. Ya, itu ya. Ini udah cukup lebih nih. Kadang-kadang, supaya Mas Wedan tadi semua. Ya Allah, kenapa sih manusia ini sekarang nggak mau dikasih bahagia oleh Allah? Gak mau pada Allah, wa mayyatakillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu. Dan Allah sudah menjanjikan ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk. Kenapa manusia hanya mencari rezeki mamluk? Ini milikku, ini milikku, ini milikku. Orang tadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan abdi dzalimin la yamliku li nafsihi. La yamliku li nafsihi. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Jangan merasa memiliki diri ini. Jangan merasa memiliki tubuh ini. Jangan merasa memiliki segalanya. Aku milik Allah. Dan akulah kenyataan Allah. Aku wujud karena diwujudkan supaya dia tampak wujud dari semua. Untuk nyatalah fi'il Allah, nur af'al Allah pada tubuh kita. Nyatalah nur asma Allah pada hati kita. Nyatalah nur sifat Allah pada ruh kita. Nyatalah nur zat Allah pada syirik kita. Maka kamu udah sorga di dunia ini. Wa in qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Baju tinggal make ini. Ini sekarang apa? Junior, sweet room. Ini udah rumah gubuk, kontrak, sakitan, bengekan, duit nggak punya, masalah kiri dari itu kan neraka. Siksa kubur. Kalau kamu mau tahu itu. Kamu keep itu. Ingat, Allah ingatkan 8 ayat dalam Al-Quran. Tentang manusia yang dikembalikan lagi ke sini. Kamu itu sadar nggak? Dulu itu susah. Rumah ngontrak, penyakitan, bengekan, banyak hutang. Korban judi online. Kamu mau ulang lagi. Akhirnya kata Allah, fiha khalidun. Nerakalah dia, fiha khalidun. Tapi kalau kamu yang mau aslama, insya Allah kamu kembalikan dari awal. Lahayun ailu semua. Kamu adalah bersama Allah. Tadinya kamu baru, sekarang bako. Yang tadinya kamu fana, sekarang kamu kodim. Baru, kamu sekarang kodim. Karena yang kodim itulah yang baru. Yang baru itulah yang kodim. Baru karena wujud. Wujud dan disebut baru. Hadas baru itu karena wujud. Ingat itu. Tapi dia itu sebetulnya kodim. Kayak tadi. Kalau kodim itu beras, maka nasi itu adalah baru. Tapi baru itu kodim. Yang kodim itulah yang jadi beras itu. Tuh, yang air inilah yang awal itu. Inilah karena on tauhid. Inilah masalah tauhid. Bertorikot tauhid gagal. Syirik pada mursyid, syirik pada amalnya, syirik pada segalanya. Maaf. Sekarang udah gak ada lagi harus pura-pura. Kita harus katakan. Karena kalau tidak, laut tidak akan berhenti. Sungai tidak akan berhenti. Terus semua akan mengancam kita. Ingat, kita inilah alam kecil. Kitalah remote controlnya. Dan pada saat air itu datang gak milih orang baik dan orang tidak baik. Pada saat api itu datang tidak milih orang baik dan tidak orang baik. Ingat itu ya sahabat. Dan kita membutuhkan kesadaran kolektif.
untuk mendiamkan bumi ini, ya, untuk menjadikan kehidupan yang abadi sebenarnya kalau kamu ngerti. Inilah soalnya pada saat hari ini manusia tidak mengerti ada kehidupan paralel. Ternyata orang ribuan tahun masih bisa ketemu. Nah inilah karena ketololan. Bilangnya tadi, wah, khurafat, hayal. Dah semua petot. Semua ya. Mohon maaf ya, tadi semua sehat semua dah. Tadi semua ya, bahagia semua. Terima kasih Mas Budi, semua teman-teman ya yang juga dimanapun berada. Ayo terus kesadaran. Ini kan tentang kesadaran. Ingat, hari ini tantangannya beda. Dulu ya. Jadi sekarang ini tanpa tauhid hancur berantakan. Ya, kembalilah ke tauhid. Karena itulah satu-satunya yang Nabi instruksikan, tolabul ilm, utlubul ilma. Tadi, faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Muslimin, catat, muslimin, muslimat. Bukan mukminin, mukminat. Artinya kamu disuruh berserah diri dulu. Habiskan. Kamu tidak ada. Ha? Sehat semua. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.